Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali rekan-rekan. Ya, berapapun pesertanya lah ya. Kita lanjutkan aja. Oke, bentar kan ya.
Rekan-rekan, kita lanjut ya. Jadi tadi kita masih sesi mengenai koreksi ya, koreksi biaya. Jadi nanti masih ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yang terutama terkait dengan masih ada ya koreksi biaya, koreksi fiskal ya. Kemudian nanti juga kita menghitung juga nanti teman-teman ya, penghitungan pasal 25 nanti misalkan seperti apa nanti. Oke, jadi sebenarnya kalau konteks PPh badan ini memang nanti teman-teman ya, terutama nanti banyak ya yang harus diperhatikan ya. Jadi tadi poin utamanya adalah yang pertama, kita bisa melihat dulu penghasilan secara komersialnya, kemudian kita lakukan penyesuaian berdasarkan undang-undang PPh. Dan pada akhirnya nanti akan ketemu namanya penghasilan neto fiskal. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Kita share soalnya, kita share contoh soal. Nah ini. Tadi ada beberapa yang memang sudah kita koreksi berdasarkan keterangan yang ada. Ada juga yang harus kita perhatikan di item biaya-biaya di sini. Sebagai contoh, misalkan di sini yang paling mudah adalah sanksi administrasi pajak. Nah, kalau masalah sanksi, rekan-rekan, ini mungkin isunya adalah ini. Ya, ini pertanyaannya. Apakah ini ya? Apakah apakah biaya untuk membayar sanksi terkait perpajakan dalam kurung PPh ya, bisa dibebankan secara fiskal gitu ya teman-teman ya. Nah ini. Nah tentunya kita akan bisa melihat di undang-undang PPh-nya nantinya. Kita lihat di pasal 6 ini kan biaya ya yang deductible. Sekarang kita lihat di pasal 9 yang tidak boleh dibiayakan. Kita melihatnya di sini nantinya. Nah ini. Tidak boleh dikurangkan. Kita lihat di sini. Ini. Tidak boleh dikurangkan ya. Yang pertama ini di sini adalah ini. Ini. Ya. Jadi biaya-biaya yang terkait dengan sanksi administrasi perpajakan itu tidak bisa dibebankan. Hal ini diatur dalam pasal 9 ayat 1 huruf K. Pasal 9 ayat 1 huruf K. Ya, jadi sekaligus kita koreksi juga teman-teman. Jadi ini tadi kita share-nya ini ya. Ini teman-teman. Nah, ini pasal 9 biaya yang tidak boleh dikurangkan. Pasal 9 ayat 1 huruf K. Jadi tidak boleh dikurangkan ini adalah biaya terkait sanksi ini. Salah satunya. Jadi untuk itulah kita mengkoreksi ini. Jadi sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf K Undang-Undang PPh. Ya, biaya terkait sanksi biaya yang terkait pembayaran ya pastinya ya. Sanksi administrasi perpajakan
tidak dapat dibebankan. Itu ada ketentuannya tadi. Jadi hal ini harus kita koreksi. Nih. Ini jadinya 0. Sekarang kita lihat apakah ini masuk ke koreksi nomor berapa ya. Nah, ini kita belum ketemu ini nomor berapanya. Kita lihat sekarang di SPT-nya. Caranya gitu. Di SPT-nya kita lihat. Ada nggak nih? Fiskal positif sanksi. Ya. Ya. Nah, ini ada nih. Poin H ya. Nah, poin H. Jadi kita koreksinya di sini adalah 5H. 5H. Nah, ya, 5H. Oh, 5H. Jadi kita tambahkan di sini nanti. 5H ya. 5H. Itu jumlah 18 juta. Sekaligus kita update di SPT-nya. Di SPT-nya 5H 18 juta. Seperti itu. Ya. Berikutnya adalah kita coba lihat lagi. Ini sudah, kita lihat lagi tadi. Sumbangan ya. Nah, tadi prinsipnya sumbangan itu pada dasarnya tidak dapat dibiayakan, cuma ada syaratnya memang. Nah, syarat ini bisa kita lihat nantinya. Syarat sumbangan itu, rekan-rekan, syarat sumbangan itu diaturnya di, nah ini, sumbangan ya. Kita lihat lagi di sini. PP 93 tahun 2010. Nah, ini sumbangan. Sumbangan-sumbangan ini yang dapat dikurangkan. Sumbangan bencana nasional, sumbangan penelitian pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan infrastruktur sosial, sumbangan pembinaan olahraga. Nah ini, ya. Jadi ini sumbangan-sumbangan ini bisa, ya, yang dapat dikurangkan ya, sampai dengan jumlah tertentu. Nah ini bisa. Cuma ada syaratnya. Syaratnya itu ini. Wajib pajak mempunyai penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya. Artinya dia tidak rugi. Kemudian pemberian sumbangan tidak menyebabkan rugi pada tahun pajak dilakukan sumbangan. Didukung bukti yang sah. Nah, ya, jadi ini sumbangan. Sumbangan ini. Ya. Ya. Oke. Artinya kalau kita balik lagi ke sini tadi, yang ini tadi ya, sumbangan ya, makanya nanti dasarnya di sini nanti. Nah, dasarnya di sini. Nah, ini. PP 93 tahun 2010. Ya, tergantung syarat sumbangan dapat dibiayakan atau dapat menjadi biaya bruto. Ya, ini rekan-rekan. Ya. Nah ini. Terus nanti ya. Nah ini diasumsikan. Nah sekarang kita lihat. Salah satu syaratnya. Salah satu syaratnya itu tadi sudah dilihatkan ya. Diperlihatkan. Syaratnya itu di pasal 2 ini. Pasal 2. Nah ini. Salah satu syaratnya ya ini.
Ini wajib pajak punya penghasilan itu fiskal ya. Oke, kita sudah lihat syarat syarat sesuai dengan pasal 2 PP 93 tahun 2010. Nah, kemudian kita lihat ternyata PT PMR ini sesuai contoh soal dia ada kompensasi kerugian. Nah, ini kita asumsikan tambah ini teman-teman ya. Di sini tahun 2020 ini ruginya adalah 75 juta. Nah, ini. Nah, artinya kita asumsikan bahwa PT PMR pendidikan ini dia ada kerugian. Artinya tidak memenuhi sumbangan ini bisa dibebankan. Itu aja. Ya. PT PMR diketahui mengalami kerugian mengalami kerugian ya tahun pajak lalu ya sehingga ya di sini ya teman-teman ya artinya di sini rekan-rekan sehingga diasumsikan PT PMR sumbangan tidak dapat dibebankan. Ini ya. Jadi kita asumsikan ini semuanya dikoreksi. Kita koreksi. Ya, di sini ini. Sumbangan ya. Sekarang kita koreksinya di mana? Kita lihat dulu. Sumbangan ya. Kita lihat dulu nih, sumbangannya kemana nih. Kita lihat SPT-nya sekarang. Sumbangan itu nomor 5E. Jadi kita lihat di sini 5E. Nah, ini 5E. Ya, 5E. Jadi kita tambahkan di sini juga 5E. 5E sebesar ini. 48 juta. Tambahkan di SPT-nya. Nah. Sudah. 5E ya, udah. Oke, sudah. Tinggal dikit lagi ya. Mana tadi? Yang di sini. Ini kita hide ya. Kita hide. Oke, sudah. Ini juga kita hide. Nah, seperti ini. Oke.
Berikutnya yang krusial adalah penyusutan handphone sama biaya langganan handphone, pulsa ya. Nah, kita sekarang cek aturan teknis lainnya. Itu di Cap 220 tahun 2002. Nah, ini. Kita lihat perhatian dulu aturannya di sini. Ya, perlakuan PPh atas biaya telepon seluler dan kendaraan perusahaan. Atas biaya pemakaian telepon seluler, ya. Perlakuan PPh ya. Oke, sekarang kita langsung ke poinnya. Yang jelas seperti ini. Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler, oke, yang digunakan untuk pegawai tertentu karena jabatannya, dibebankannya hanya sebesar 50%. Jelas di sini 50%. Ya. Terus yang kedua, atas biaya berlangganan ulang pulsa dan perbaikan, ya, itu juga dibebankan sebesar 50%. Artinya berdasarkan ketentuan ini di Cap 220 ini, ya, kita juga harus melakukan koreksi seperti di sini. Di sini ternyata nanti penyusutannya hanya 50%-nya saja. Itu rekan-rekan. Ini juga biaya langganan juga 50%-nya. Jadi kita koreksi di sini. Oh sorry, jadi biayanya secara fiskal itu ini kali 50%. Nah, ini juga berarti seperti ini. Nah, ini kita tambahkan dasarnya apa gitu ya. Dasarnya, nah ini Cap 220 tahun 2002 ya. Cap 220 tahun 2002. Perlakuan PPh ya. Ya. Ini perlakuan PPh terkait handphone, pulsa dan kendaraan ya yang dibawa pulang oleh pegawai karena kedudukannya. Nah itu ya teman-teman. Oke, ini juga kita hide. Ini juga 50%. Nah ini. Harusnya begini dia. Cuma kita nanti itu koreksi fiskal. Nah kita koreksi fiskal. Cuma ini kita ngitung penyusutannya dulu nih. 3 hal ini belum nih ya. Nah, ini kita koreksi dulu nih. Nah, ini mungkin masuknya ke 5L lagi. Masuknya ke 5L. 6 juta. Ya, jadi 5L nambah lagi 6 juta. Tambah 6 juta 5L. Nah, nanti 393 450. Tambah di sini 393 ya. Tambah sini. Nah, udah. Ya kan? Ini sudah tinggal nanti untuk penyusutan handphone, penyusutan HP belum kita lakukan. Nah, sekarang kita ke biaya penyusutan. Kita sudah semua untuk koreksi fiskal tinggal 3 ini belum nih. Nah ini belum nih, kita belum lakukan yang ini. Yang ini kita belum lakukan, termasuk yang ini koreksi fiskalnya ini belum. Belum nih. Ya teman-teman. Ini penyusutan handphone ya. Cuma kan
belum kita lakukan. Jadi kita harus hitung dulu penyusutan fiskalnya berapa. Nah ini untuk penyusutan teman-teman, ini perhitungan di lampiran khusus. Ini kalau nggak salah bentar ya, 1A ya. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Nah, ke sini. Lampiran terkait penyusutan itu di sini. Lampiran khusus 1A, coba kita lihat. Nah ini lampiran 1A. Ya, ini yang harus kita ambil. Jadi gini nanti, ini adalah tempat di mana kita melakukan penghitungan penyusutan secara akuntansi. Kita membandingkan perhitungan penyusutan secara akuntansi dan pajak. Jadi taruh di sini. Nah, kalau dalam prakteknya, rekan-rekan, untuk total biaya penyusutan secara akuntansi komersial di sini, ini kita hanya totalnya saja di sini. Nah ini. Nah cara penghitungannya ya udah dari sini. Totalnya berapa? Ini totalnya berapa ini tadi? Ya, misalkan totalnya bisa kita lihat. Totalnya di sini ya. Itu 672 teman-teman. Ya 672. 672 ya totalnya. Inilah yang nanti ke ini. Lampiran khusus 1A. Nah, ini yang komersial. Nah, ini yang komersial. Jadi, angka 672 itu kita taruh di sini. 672. Nah, sekarang tinggal kita menghitung ulang penyusutan secara fiskalnya. Secara fiskalnya bagaimana? Kita hitung ulang di sini. Jadi, di sini nanti kita merinci aset-aset mana saja yang dimiliki oleh perusahaan yang nanti disebutkan secara fiskal. Di mana di dalam undang-undang perpajakan itu penyusutan itu dilakukan ya, itu ada dua metode penyusutan secara garis lurus atau saldo menurun. Tempatnya di sini di pasal 11 teman-teman. Pasal 11. Nah ini pasal 11. Ini garis lurus, ini saldo menurun. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi ini pengelompokan aset di Undang-Undang PPH. Ayat 1 adalah penyusutan secara garis lurus, ayat 2 adalah penyusutan secara saldo menurun. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat di contoh soalnya bagaimana. Ya, kita akan lihat di contoh soalnya seperti apa ya teman-teman ya. Di contoh soalnya seperti apa teman-teman? Nah, kita lihat ini. Ini aset yang secara akuntansinya, secara pajak yang disebutkan ini di sini. Nah, kita lihat. Oh, bentar. Nah, ini ya. Ini kan. Penyusutan secara nah ini penyusutan secara, sekarang kita hitung secara fiskalnya. Nah, berarti yang pertama kita ini masuk ke lampiran khusus nih teman-teman. Lampiran khusus nih. Ya, caranya bagaimana? Nah, kita sekarang hitung nih. Samsung kelompok 1, kita lihat nama hasilnya kelompok 1 ya. Oke, kita lihat dulu sini. Tambah ya. Ini kan dia tadi handphone yang berarti masuk ke sini.
jenis hartanya harta berwujud, kelompok 1 tadi, nama asetnya, kemudian ditanya bulan perolehan. Bulan perolehannya adalah Januari 2018 ya teman-teman ya. Ini contohnya 2018 405 juta. Oke. Ini Januari 2018 405 juta. Oke, nah ini belum tahu nih berapa penyusutannya. Nah, ini kalau kita ngitung pakai e-form memang manual. Kalau kita bandingkan dengan ISPT, kalau ISPT itu dihitungkan secara sistem. Kita sekarang coba buka ISPT ya. Ini tampilan ISPT-nya. Ini kan contohnya. Di tampilan khusus juga kita akan coba contoh ya, hitungan penyusutannya. Tampilan khusus penyusutan. Contohnya tadi harga berwujud kelompok 1. Nah, nama hartanya ya, misalkan belum ada ini tadi namanya Samsung ya. Samsung tahun 2018 Januari. Penyusutannya dia apa tadi? Ini ya. Garis lurus semua ya. Oke, fiskal garis lurus, saldo menurun. Oke. Seperti ini. Sorry, ISPT dulu. Ini saldo menurun, garis lurus, harganya 400 juta. Nah, seperti ini kan penyusutannya. Ya. Jadi kenapa jadi ini tarifnya. Jadi kalau kita hitung ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu kalau kita lihat tarifnya ini tarifnya adalah 25%. Jadi kalau kita ngitung mungkin bisa ya teman-teman ya. Misalkan gini teman-teman. Gini misalkan. Ini nama aset misalkan. Nama asetnya misalkan ini HP Samsung ya. Nama Samsung. Di sini harga perolehan ini 405 juta. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti penyusutan tarif ya. Ini penyusutan. Ini tahun 2018. Sorry. Ini penyusutan. Kita tambahkan begini. Nah, seperti ini misalkan. Ini tahunnya. Ini 2018 nih. Nah, begini. Ini bisa 2018. Ini berarti nilai sisa buku fiskal kan itu ya, contohnya. Misalkan begini. Tapi ini hitung manualnya begini kan. Tarifnya tadi 25% ya. Nah, ini penyusutan 2000, ini 25% itu. Nah, ini berarti ini penyusutannya. Nah, ini 100 ya. Nilai sisa bukunya kan berarti ini kurangin ini. Ya. Kemudian berikutnya misalkan tahun 2019 kan penyusutannya sama ya. Ini juga harusnya begini ya. 4 tahun ya. 4 tahun berarti asumsinya sama, 4 tahun. Ini 2000. Ini berarti nilai sisa bukunya
Terus 2020 sama ya. Nanti ini begini. Nah, 11250 ya, kurang lebih sama ini. Makanya kalau teman melihat di ISBT ini. Nah, cuma tadi kita sudah melihat bahwa ini adalah handphone yang disusutkan. Artinya penyusutannya tadi berapa? Kita lihat di sini. 101.250. Nah, tadi kita lihat ketentuannya penyusutan ini. Ini jangan lupa ada cap 220 PJ 2002. Nah, ini tahun 2002 ya, dibebankan ya sebesar 50% ya. Tadi di sini tadi masih ingat yang ini ya, yang ini ya, atas biaya perolehan atau pembelian dapat dibebankan melalui penyusutan ya. Jadi sebesar 50% aja, 50%. Oke, jadi kalau kita balik ke pengisian di sini teman-teman, nah ini tadi jumlahnya adalah 101.250 nah ini 101.250. Ini artinya kalau pembelian 2018 maka 4 tahun 2022 dia habis dia. Nah, ini penyusutannya dia tidak 101.250 tetapi dikali 50% lagi. Jadi dikali 50% lagi 50% lagi ketemunya adalah 56.25. 56.25. 56.25. 56.25. Sorry, ini saldo menurun, ini garis lurus naik 50.625 karena 50% ya. Ini kita teruskan aja di sini. Cap 220 garing 2002 gitu aja ya. Nah, oke, ini aset pertama ya, kemudian aset berikutnya kita lihat. Ini mobil box. Oke, ini ya mobil ya, ini mobil ini mereknya apa ini, mobil 2018 1750. Sini sama, ini mobil tambah harta berwujud kelompok 1, ini mobil ya. Ini kelompok 2 tadi artinya kelompok 2 ya. Satu 750. Nah, ini juga hitung manual ya. Kita pakai bantuan ISBT aja ya, cepat ya. Ini kelompok 2 mobil ya. Misalkan di sini tambah mobil. Ini harganya 1750.
Nah ini nilai bukunya ini. Nah ini nilai bukunya. Ya, cek dulu teman-teman harga ini. Iya, ini nilai bukunya. Oke, nilai bukunya ini. Nah ini. Ini saldo menurun juga. Ini kemudian garis lurus. Oke. 218750. Nah ini. Ini mobil apa tadi namanya? Nah ini. Ini namanya. Nah ini cara penghitungannya tadi ya teman-teman. Cara penghitungannya ya karena ini kelompok 2 ya, kelompok 2 dia pakai garis lurus, berarti nanti rekan-rekan ini kelompok 2 garis lurus berarti nanti ngitungnya pakai yang ini. Kelompok 2 ini 8 tahun, tarifnya segini. Ya, jadi nanti teman-teman kalau ngitung manual ya nanti begini. Misalkan ini mobil gitu ya, harganya tadi 1 miliar gini. Ini tarifnya 12,5%. Ini. Nah, berarti dari tahun 2018 sampai 8 tahun ya. Sampai dengan 8 tahun. 18, 19, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya. 18, 19, 20 sampai 2025. Ya, jadi tarifnya penyusutannya ini nanti. Dia garis lurus ya. Nah, ini. Ya, nanti nilai sisa buku awal tahun ya ini. Kurangin ini, seterusnya. Sampai dia nanti pas tahun 2025, tahun ke-8, itu biasanya sisanya 218, 750 nanti dihabiskan. Disebutkan sekaligus namanya. Seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir adalah gedung kantor. Nah, sebenarnya kalau untuk pakai aplikasi e-form maupun ISPT itu bisa melalui menu import data, teman-teman ya. Teman bisa coba. Nah, ini berikutnya adalah yang kelompok bangunan ya. Saya tambahkan di sini. Satu lagi, kelompok bangunan. Ini tadi sore ini kelompok 2 ya. Oke, ini permanen kalau bangunan. Kemudian gedung kantor. Oke. Gedung. Ini misalkan ini bulan perolehannya Juli ya, sore ini Juli. Juli ini Januari 2016. Ini harganya 9,5 miliar. Nah, ini nilai sisa bukunya berapa? Nah, kita coba pakai alat bantu lagi ISPT ya. Ganti ini bangunan permanen. Oke. Gedung nggak apa ya ini ya. Ini 2016. Sorry yang tadi itu Juli ya teman-teman ya. Kadang-kadang ini berubah nih, sorry. Tadi mobil ya, ada berwujud. Jadi kita mobil ini bulan 7. Ini ya mobil.
Coba berapa? 2018. Ya, sama ya. Oke, aman. Kemudian bangunan permanen. Permanen itu maksudnya pengertiannya yang memang permanen ya, tidak yang bisa dibongkar gitu ya. Misalkan ini gedung ya, gedung. Nah, 2016 ini bulan Januari, ini harganya 9,5 M. Ini ya, ini permanen. Ini ini ya, ini nilai sisa bukunya. Nilai sisa bukunya. Oke, kalau kita lihat di sini nilai sisa bukunya. Ini saldo menurun. Kalau ini harus konsisten rekan-rekan ya dalam prakteknya. Nah, nilai penyusutannya teman-teman 1187500 ya. Nah, ini. Nah, ini gedung. Nah, ini. Kita bisa lihat ternyata penyusutan fiskalnya itu lebih besar daripada penyusutan komersialnya, kan? Jadi di sini mungkin kalau kita lihat antara penyusutan fiskal dengan penyusutan komersial, ternyata lebih besar penyusutan secara fiskalnya. Artinya di sini perbandingan antara penyusutan fiskal lebih besar dari komersial. Berarti ini koreksi fiskal negatif. Kita bisa lihat nanti di sini. Nah, ini munculnya koreksi fiskal negatif. Ya, di sini namanya. Mana? Oke. Itu bisa dilihat ya di sini seleksinya. Oke. Untuk penyusutan sudah. Oke. Itu. Jadi nanti ini ya dasarnya adalah pasal 11 Undang-Undang PPH. Kemudian metode penyusutan itu ada dua, saldo menurun dan garis lurus. Ya, tinggal kita nanti lihat metode yang mana kan gitu. Nah ini teman-teman. Nah ini saldo menurun. Ini garis lurus saldo menurun. Ya, ini 5% tadi dari 9,5 kan ya. 7 gitu kan. Nah ini teman-teman. Oke. Oke, untuk penyusutan sudah. Berikutnya, kita akan coba. Di sini ada juga mengenai ini belum nih, kompensasi rugi. Nah, bagaimana pengisian kompensasi rugi? Nah, ini nanti kita jelaskan di sebelah sini aja, teman ya. Nah, ini yang pertama, ini penyajian di lampiran khusus. Lampiran khusus 2A. Ya. Nah, ini rekan-rekan,
Nah, ini dasarnya, dasar kompensasi itu di pasal 6 Undang-Undang PPH. Pasal 6, pasal 7 ya, bentar kita lihat. Pasal 7 ya, bentar. Yuk kita lihat pasal. Oke, pasal 6 ayat 2 berarti. Pasal 6 ayat 2. Kompensasi ya. Ini kompensasi. Kompensasi itu bisa sampai dengan 5 tahun. Jadi contoh kompensasi seperti ini. Ini contoh kompensasi kan. Nah ini kompensasi ini. Nanti kita prakteknya bisa kita lihat nanti. Ya. Nah kita sekarang ke sini ke ya pasal 6 ayat 2 ya. Nah, oke. Kompensasi selama 5 tahun. Nah, bagaimana penyajiannya? Jadi gini, artinya gini, perusahaan itu kalau dia rugi, maka rugi itu dapat dikompensasikan. Itu aja intinya. Sepanjang, jadi rugi ini artinya gini, perusahaan tidak ada penghasilan, tidak ada income, jadi artinya dia berhak ketika nanti di suatu saat dia laba, maka kerugian tahun-tahun sebelumnya bisa dikompensasikan. Cuma memang dibatasi selama 5 tahun. Nah, ini contohnya ini. Ini kebetulan di latihan soal ini perusahaan dia tahun-tahun sebelumnya ada kerugian, ya ada kerugian dari 2017, 2018, 2020. Nah, ini bagaimana cara menyajikannya di lampiran khusus 2A? Ya, kita lihat sekarang. Ini ruginya 270 juta ya. Kita lihat di sini nanti. Ini kita buka lampiran khususnya. Buka yang 2A. Nah, kita lihat ya. Yang pertama tadi ada kerugian di 2017. Rugi itu harus pakai tanda negatif sebesar berapa tadi? Kerugian pertama itu 270 juta. Oke. Nah, ini ya. Oke. Kemudian berikutnya 2018 ada kerugian berapa? 155 juta. Oke. Kemudian di 2019 ruginya 95 juta. Oke. Kemudian berikutnya 2020 ada 75 juta. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa ketika tiap tahun rugi, maka ada hak bagi perusahaan untuk melakukan kompensasi. Jadi, ceritanya gini, ini 2017 rugi, kalau 18 ada untung, maka keuntungan ini untuk menutup kerugian di 2017. Jadi sebenarnya kalau dilihat, kapan terakhir kompensasi yang bisa dilakukan itu adalah untuk tahun pajak 2016, karena 5 tahun dia. Nah, sekarang kita lihat, sekarang kita kan mengisi 2021 ini statusnya untuk apa rugi, kita bisa melihatnya di SPT di lampiran Romawi 1. Penghasilan neto fiskal ya. Sorry. Ini kita hitung dulu kali ya. Ini 0 ya. Dan 0. Dan 0. Ini 0. Oke, kita isi 0 dulu ya.
Ini warna merahnya harus saya isi dulu. Lalu semua teman-teman ya. Saya isi dulu. Sekarang kita mau lihat di 2021 ini untung apa rugi ya, kita lihat dulu. Kita lihat dulu 2000, ini buka ya. Oh, dia ada untung ini 642075. 642075 ya. Kita hitung di sini. 642075. Oke, kita ubah soalnya aja kalau mau ini. Nah, di sini ada untung 642075. Ya, 642075. Nah, pertanyaannya berarti kalau kita buat hitungan seperti ini, jadi hitungnya nanti begini. Ini ya, teman-teman. Jadi tadi kan rugi ya. Ini tahun pajak nih 2017. Ini dia rugi 270. Oke, seperti ini. Sorry. Ini ya. Nah, ini 2018 rugi 155. Kemudian 2019 rugi 95. 2020 ruginya 75. Nah, ini 2021 tadi untungnya berapa tadi? Kita lihat dulu ya, untungnya itu lihat di lampiran nomor 1 642075. 642075. Nah, sebenarnya kalau mau kita kompensasi ya berarti gini. Ini total kerugian ada berapa nih? Nah, total kerugian ada berapa? Oke. Artinya ini bisa kita kompensasi semua. Ini keterangannya adalah kerugian dari tahun 2017 sampai dengan 2020 ya dapat dikompensasi dengan tahun pajak 2021. Ya, jadi kalau lihat seperti ini, jadi lebih besar yang 2021 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ke ngisi lampiran khusus lagi. Nih, ya udah kita taruh di sini nanti. 2021 ya, 270. Kemudian banyak kan nih. Sini adalah 155. Kemudian di sini 95. Kemudian di sini 75. Nah, seperti ini. Nah, ini 595. Nah, inilah nanti yang bisa dikompensasikan di tahun 2021. Jadi, kerugian-kerugian tahun sebelumnya itu dihabiskan di 2021 karena 2021 dia untungnya 600 juta. Jadi untuk menutup kerugian. Jadi nanti kita melihat nih angka
kompensasi ini nanti dia akan mengurangi penghasilan neto fiskal. Kita ngelihatnya nanti di SPT induk. Jadi kita lihat, perhatikan di sini. Ini penghasilan neto, ini kompensasi khusus. Kita sekarang lihat ke SPT induknya. Seperti ini teman-teman. Nah, ini. Karena ada keuntungan 600 juta dikompensasikan dengan kerugian di sini. Jadi masih tersisa 47 juta. Sekian. Itu teman-teman. Ya. Oke. Masih ada 9 juta. Oke, kemudian ini untuk angsuran 25 saya ganti soalannya aja ya, biar tidak ada lebih bayar ya. Ini nominalnya kita ganti aja, misalkan 5.500.000 saja. Nah ini ya, 5.500.000. Oke, berikutnya sudah kita isi semua. Berarti kita tinggal mengisi yang belum ya. Ini berarti belum. Dua ini belum. Kita ganti ya tadi yang ini. Kita ganti. Kita sesuaikan aja. Nah, ini. Yang pertama ini dulu nih. Nah kalau ini berarti sama teman-teman ini. Nah, ini adalah ini ya. Ya. Ini aja nih ya. Kita ganti. Ini adalah wajib pajak ini. Pasal 22. Nah, pasal 22 yang poin C ya. Yang poin C. Nah, ini pasal 22. Ya. Jadi kita inputkan dulu Romawi 2 dulu ya, Romawi 3. Oh, ini. Oke. Ini masih lebih bayar ya ini. Bentar. Ini lebih bayar ya, nggak apa-apa. Oke. Berikutnya tadi kita menginput dulu yang Romawi 3 kan. Tadi pasal 22 nih. Nah ini. Ini Dinas Kesehatan. Oke, Dinas Kesehatan. Ini NPWP-nya. Ini NPWP-nya. Nggak mau ya deh. 6 ya. Oke. Ini ya. Ini tadi kalau ini berarti asumsinya kita menjual ke pasal 22 ini pemungutan bendahara ya, jadi ini. Nah, kemudian barang oleh bendaharaan pemerintah. Ini adalah objek pemotongannya. Jadi ini pembeliannya berapa nih? Kita lihat di sini berapa. 1650 ya. Nah, ini total, ini penjualannya maksudnya. Jadi ini tambahkan di sini ya. PPh 22-nya itu sama dengan 1,5% kali bruto. Ya, ini juga nih.
Tambahkan di sini PPh 23-nya itu sama dengan tadi sewa ya 2% kali bruto ya. Nah, tidak termasuk PPN ya. Nah, ini biar tidak rancu, ini juga sama. Tidak termasuk PPN. Nah, ini. Jadi ini tinggal nanti teman-teman tambahkan sendiri nih. Nah, ini PPh 22-nya. Berarti 1650 kali 1,5%. Nah, ini 24750 ya. 24750. 24750 ya. Kita lihat sekarang 1650. Nah, ini 24750. Nah, ini nomor buktinya. Kemudian tanggal 7 September. 7 September. Alamatnya misalkan Jakarta. Nah, ini NTPN-nya berapa? Tambahkan soal dulu ya, teman-teman. Ini kita tambahkan juga. Alamat Dinas Kesehatan itu Jalan Kesehatan ya, Jakarta. Kemudian NTPN-nya itu misalkan itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini contohnya. Nah, ini NTPN-nya. Contohnya ini, teman-teman. Ya. Oke, kita teruskan di sini. Nah, ini udah. Artinya sudah kita input semua ya ini teman-teman, yang kita menghitung PPh terutangnya di sini. Kalau kita lihat ternyata PPh terutangnya itu lebih kecil daripada kredit pajak atau kredit pajak lebih besar. Karena kredit pajak lebih besar, maka timbul lebih bayar 34 juta. Kalau 34 juta ini kita belum selesai nih ya. Bentar, di sini juga masih ada. Ada lagi nggak nih? Bentar. Ini ada tadi bentar teman-teman. PPh pasal 25 mana tadi? Jadi ada deh. PPh pasal 25 mana? Ini ada pasal 25 di mana tadi ya? Nah. Tadi di mana teman-teman ya? Pasal 25. Pasal 25. Pasal 25 enggak. Ya ada deh. Ini enggak ada. Tapi ya ada ya. Kok hilang lagi? Pasal 25. Ini udah. Oh ini. Nah ini ya, 25.
Nah, 5.500.000. Oke, kita tambahkan di sini 5.500.000. Nah, jadi lebih bayar ini. Nah, untuk lebih bayar untuk badannya itu direstitusikan. Ya, direstitusi artinya nanti memang ya berarti untuk restitusi ya itu nanti dilakukan pemeriksaan kalau untuk restitusi. Ya gitu kan. Jadi seperti ini dengan asumsi yang kita buat tadi. Kenapa pasal 31E? Karena di sini tarifnya ini di bawah 50 miliar. Jadi otomatis menggunakan pasal 31E. Ya. Ini kemudian mungkin tidak ada angsuran 25 karena memang tahun ini dia lebih bayar. Jadi tidak ada. Ini ya. Sorry, ya. Ini misalkan 30 April. Ini tanda tangannya nanti teman-teman. Ya, tanda tangannya misalkan pakai gambar aja teman-teman ya. Pakai gambar ini aja misalnya. Nah, ini bisa ya. Seperti ini. Oke, jadi untuk lampiran-lampirannya nanti ada laporan keuangan jelas di sini. Ya. Oke, kita dulu ya. Harusnya tidak ada SSP karena dia lebih bayar ya. Ya seperti ini. Keuangan ini harusnya bisa diklik. Ya. Oke, kita lihat dulu lampiran yang lain. Karena kita belum melihat lampiran 5. Lampiran 5 ini pemegang saham belum kita isikan. Nah, ini pengisiannya ada di sini. Lampiran 5 itu ini. Nah, ini lampiran 5 nih. Ini teman-teman. Ini lampiran 5. Ya. Lampiran 5. Kita isikan lampiran 5. Misalkan Indriani. Alamatnya misalkan tadi ya. Oke. Ini jumlahnya jumlah sahamnya 3 miliar. Oke, salah PT KLM. Oke, ganti. Ini kita ganti dulu teman-teman. Ini pemegang saham ya. PT KLM. Terus ini kita ganti dulu yang ini ya. Ini juga Romawi 5 nih. Juga Romawi 5. Ini teman-teman. Ini juga Romawi 5. Ini iya Romawi 5 ya. Nah ini. Nah ini Romawi 5. 6, 9. Oke. Ya. Ini Bogor. Ini. Ini kita ganti. Oke, jumlah modalnya dia
50% ya, jumlah totalnya 3 miliar, berarti 50%-nya ya 1,5 M. Ini 50%. Ini 0 per. Nah, ini. Oke, masih 50% lagi, jadi ini harus 100% nih. Tambah lagi. Nah, Nah, ini kendalanya sering error di sini. Nomor satunya nggak muncul. Ini teman-teman. Nah, ini baru muncul. Ya. Ini selalu dipancing begitu nanti. Ya. Kemudian ini 4. Oke. 825. Oke, ini. Oke, ini namanya yang kedua, pemegang saham kedua. Oke, ini NPP-nya E. Ini 825. Oke, ini 27,5%. Ini 0. Oke, terakhir ini BUT teman-teman. Ini BUT contohnya 675. Ini karena nggak ada NBWP kan ini sudah dari luar negeri ya. Nah, kurang. Nah, ini 675. Ini 22,5. Udah 100% ya. Ini udah 100% totalnya. Oke, kemudian sekarang pemegang saham. Pemegang sahamnya tadi ini pertama adalah Indriani. Ini 334E. Nah, ini jabatannya adalah komisaris. Oke, tambah lagi tuan latihan. Tuan latihan tinggal copy di sini. Direktur utama. Direktur utama. Oke, lampiran 5 udah. Tinggal kemudian ke lampiran 6. Lampiran ini 6 ini terkait dengan utang afiliasi rekan-rekan ini. Ini terkait dengan hubungan istimewa. Jadi perusahaan kita ini apakah punya utang dengan perusahaan afiliasi itu maksudnya apakah perusahaan ini punya saham di perusahaan lain misalkan. Ini ada contohnya di sini. Nanti ini ya. Nah, ini Romawi 6. Ini pengisian di Romawi 6-nya, teman-teman. Nah, ini Romawi 6 ya. Ini. Nah, ini Romawi 6. Ini Romawi 6. Ya. Jadi kita punya penyertaan modal ke perusahaan lain. Contohnya ini. Ya. Ini mungkin bukan PT KLM yang kita ganti. PT ANM misalkan. Karena ini KLM udah ada di sini. Tadi yang isunya ini bagi dividen ke PT PMR ya. Nah, itu tadi. Oke, ini PNM. Jadi ini pengisian di Romawi 6. Kasihkan di sini. PT ANM. Oke, ini. Yang B-nya 6. Oke.
997. Ini rupiahnya 25% ya, berarti 250 juta. 25%. Contohnya, kemudian punya lagi misalkan NOP ke 30%. NOP. Ini NBP-nya NBP-nya 995. Inilah. Ini 300 juta. 30%. Nah, ini contohnya. Terakhir, saya dengan soal 450 ini. Contoh. Ini seolah-olah punya saham lah ya, punya penyertaan modal di luar negeri juga. Ini karena nggak ada NPWP, seperti ini 450 juta, 45%. Seperti ini kan. Nah ini teman-teman mungkin secara untuk tadi udah kita isikan semua. Jadi kalau kita lihat di sini di SPT induk memang dalam contoh ini lebih bayar ya hasilnya. Kalau lebih bayar itu artinya kalau PPh badan harus dilakukan pemeriksaan. Ya, harus diperiksa. Ya. Dan dia tidak ada isunya tidak ada pasal 25 harusnya karena memang dia tidak ada yang harus dibayar ya. Seperti itu. Nah, ini kalau opsi-opsi ini tergantung nantinya. Ini teman-teman, ya. Kenapa ini tidak ada laporan keuangan? Ini harusnya ada nih. Nggak bisa dicentang ini. Apa karena tadi memang laporan. Nah, satu lagi. Ini adalah transkrip laporan keuangan. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan di bidang-bidang tertentu ya pakainya ini. Industri, dagang. Nah, kalau tidak ada masuk yang ini. Non kualifikasi seperti ini kan. Tinggal teman-teman isi di sini. Ini adalah rangkuman summary dari neraca, laba rugi. Ya itu aja ya. Neraca sama laba rugi aja. Kalau ini teman-teman kalau ada hubungan istimewa. Jadi hubungan istimewa itu maksudnya hubungan istimewa itu teman-teman tuh perusahaan itu mempunyai penyertaan saham, ada hubungan manajemen dengan perusahaan lainnya. Itu biasanya nanti pengisiannya teman-teman bisa di sini sebenarnya. Isinya di lampiran ini. Lampiran ini 3A ini. Nah, di sini. Ya. Itu biasanya ini. Ya. Itu nanti terkaitan dengan istilah transfer pricing. Nah, itu mungkin teman-teman secara garis besar. Jadi kalau kita review dari awal, kita review dulu ya dari awal. Jadi awalnya tadi kita dengan PPh badan ini adalah kita berusaha ya mencermati adanya peredaran penghasilan itu komersial dari dalam negeri. Awalnya adalah kata kuncinya adalah penghasilan itu secara komersial dulu. Jadi dari komersial, akuntansi, kemudian kita akan sesuaikan secara aturan fiskal. Dari mana? Yang pertama, kita pilih dulu apakah penghasilan ini PPh final atau tidak termasuk objek pajak di sini.
Ya, penghasilan neto komersial ini pun dibagi dua, dalam negeri atau luar negeri tadi. Ya, yang jelas kalau di dalam negeri ini sumbernya adalah dari laporan laba rugi. Ya, di mana tadi teman-teman ingat bahwa akun HPP, harga penjualan, akun biaya usaha, akun biaya dari luar usaha, ya. Ini ada detailnya di lampiran Romawi 2 di sini tadi. Ya, ini tadi. Ya. Kemudian setelah kita bisa memilah mana penghasilan dalam negeri, mana yang luar negeri tadi, kita harus bisa yang pertama ini, menentukan ini. Ini termasuk yang final yang mana, yang bukan objek pajak yang mana. Nah, detailnya ini rekan-rekan sebenarnya bisa melihat penghasilan badan yang dikenakan PPh final, penghasilan badan yang tidak termasuk objek pajak, ini bisa dilihat di lampiran Romawi 4 di sini. Nah, inilah jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh final di PPh badan. Pasal 4 ayat 2. Kalau kemarin teman-teman belajar PPh output itu di sini. Kemudian ada yang tidak termasuk objek pajak. Ini. Ya. Ini tulisnya. Ya, tadi dicontohkan. Di sini ada bunga deposito. Kemudian di sini ada dividen. Itu. Oke, berikutnya barulah kita melakukan koreksi fiskal di sini. Koreksi fiskal itu ada dua, koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif di sini. Kalau koreksi fiskal positif tadi kita sudah lakukan, di sini ada tadi beberapa penyesuaian-penyesuaian di biaya dan ternyata ada penyesuaian fiskal negatif di perhitungan penyusutan. Nah, kita bisa lihat detailnya di sini. Di lampiran khusus tadi. Ini hasil perhitungan tadi. Nanti cek lagi nih. Ya. Ini ternyata hasilnya besar di sini. Itu kan. Ya. Itu. Oke. Jadi ini sebenarnya bisa kita ubah. Kita ubah kurang bayar juga bisa ini. Kita ubah dikit aja ya. Biar kurang bayar. Jadi ini saya ubah dulu sebentar biar kurang bayar ya. Ini saya ganti aja. Untuk gedung ini asetnya saya ganti. Ini saya ganti aja nih kan. Mungkin 5 miliar aja. Coba kita ganti 5 miliar ya. Nah, kita ganti 5 miliar. Oke, kita ganti 5 miliar aja. 3750. Oke. Ganti 5 miliar itu kita ganti ya. Kita ganti 5 miliar. Ini hasilnya kalau pakai SPT ini nilai bukunya 3750. 3750. Oke, 3750. Tiga tujuh lima puluh. Oke. Nah, ini penyusutannya adalah 250 juta. Ya, 250 juta. Nah, di sini ganti. Nah, oke. Nah, ini bisa berubah lagi nih. Ya, itu kan. Kalau kita menggunakan ISPT tadi begini.
contoh ya. Ini. Jadi seperti ini kan. Jadi kalau kita lihat mungkin hasilnya adalah kurang bayar sekarang. Kita lihat. Ya, kurang bayar. Ya. Karena tadi kita sesuaikan antara besaran penyusutan komersial dan fiskalnya di lampiran khusus 2A. Oh, ini kita isikan dulu ya. Dibayarnya kapan? April tanggal 30 aja ya. Ini. Ini rekan-rekan. Ini karena kita tadi mengkoreksi lampiran khusus ini. 1A. Nah, di sini. Ya. Kemudian kalau kita kurang bayar berarti hasilnya ini. Ini kenapa tidak muncul? Karena tadi perhatiannya adalah ininya di bawah 50 miliar. Itu kan. Sekarang kita hitung yang angsuran pasal 25. Ya. Di perhitungan angsurannya bisa kita lakukan seperti ini nantinya. Ini aja. Kita samakan ini misalkan. Ini aja mungkin bisa. 984 575 984 5 misalkan begini 984 575. Nah, ini bisa. Tidak ada kompensasi ya. Kita lihat, kalau kita lihat di sini tidak ada kompensasi di sini. Jadi kalau kolom ini itu artinya ada sisa kerugian masih bisa dikompensasikan. Seperti itu kan. Jadi di sini tidak ada. Nah, ini perhitungannya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, PPh terutangnya mungkin kita bisa mengambil perhitungan tahun pajak yang lalu. Tahun pajak lalu itu kita ngambilnya dari sini aja. Contohnya 44350 misalkan. Ya udah kita ambilkan di sini. 44350. Sini. 44350. Nah, ini. Pasal 25-nya kurang lebih segini. Untuk mulai dibayarkan kapan? Dibayarkannya kan ini kan sabitnya April ya. Berarti nanti mulai masa April itu dipakai angka 11.420. Seperti itu kan. Ya, atau misalkan tadi dalam soal tadi ini tadi kita ganti sih ya. Yang ini tadi. Nah, ini tadi kalau nggak salah jumlahnya 45 begini deh. Ya. 45 kan? Misalkan tadi 45. Kita ganti aja misalkan di sini. Pasal 25-nya ganti di sini 45 ya. Ini 45. Ini 45. Nah, nih, kurang bayarnya jadi sini. Nah, ini artinya berapa sekarang? Ya, kurang lebih sama ya. Kurang bayarnya cuma berkurang ini. Artinya gini kan. Nah, ini. Kalau seperti ini, nanti untuk hitungan pasal 25 itu gini. Ilustrasinya begini, kalau pasal 25. Ada. Nah, ilustrasinya begini. Oke, ini. Sebenarnya ada di undang-undang ya ini ya. Jadi gini. PPh 25. Jadi gini. Nanti bulan Januari sampai dengan Maret ya 2022 nih misalkan. Jadi kan ceritanya gini rekan-rekan. Hitungan sederhananya itu gini. Ini SPT PPh badan ya tahun pajak
2021 itu kan dia disampaikan 30 April 2022. Artinya ini PPh 25, nah ini itu sebenarnya gini aturannya. Itu sama dengan PPh 25 masa Desember. Nah, jadi di bulan April sampai dengan Desember itu berdasarkan PPh 25 ini perhitungan PPh 25 di SPT PPh Badan 2021. Gitu. Kan kalau angsuran PPh 25 itu bayarkan kapan? Tanggal 15 ya. Bulan berikut kan gini. Jadi sama. Jadi nanti bulan April begitu submit SPT badan nanti bulan jadi gini. Angsuran PPh 25 masa April itu dibayarkan bulan Mei ya tanggal 15 misalnya. Nah, seperti itu terusnya. Jadi tiap tanggal 15 sebenarnya. Ya. Nah, terakhir jadi gini. Ini untuk menentukan angsuran pasal 25. Nah, untuk lampiran-lampirannya sebenarnya ini ada laporan keuangan, ini ada SSP, ini harusnya dicentang di laporan keuangan misalkan sini. Ya, ada laporan keuangan ini wajib nih dia. Ya. Harusnya ada ini. Nah. Oke. Kemudian udah semua nih, nah seperti ini. Nah, nanti untuk pelaporannya nanti tinggal teman-teman klik kirim. Itu nanti teman-teman menggunakan token yang dikirimkan melalui handphone atau email dari login kita. Mungkin itu rekan-rekan untuk sesi PPh Badan dari praktek dan penjelasan. Harapannya nanti teman-teman bisa mengaplikasikan ya dalam mungkin nanti teman-teman bisa handle SPT PPh Badannya. Oke, mungkin gitu rekan-rekan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan nanti di menu chat. Kalau tidak ada, nanti teman-teman bisa susulkan pertanyaannya, mungkin lewat nanti nomor WA saya aja, teman-teman. Nomor WA saya itu, bentar. Bentar ya. Nomor WA saya itu, nih, silakan teman-teman kalian nanti kalau bertanya ya. Oke, teman-teman. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa saya akhiri. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan tambahan wawasan buat kita semua. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan mohon dimaafkan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan. Sukses semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan.